Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku mau membuat tutorial cara integrasi login API pada aplikasi Flutter. Nah, pertama-tama itu aku udah buat ini ya projectnya. Nah, di sini tuh di flip ini ada text, yang di dalamnya itu ada home text sama login text. Terus aku juga punya widget di sini ada out button sama error dialog sama login text field sama di sini juga ada main dart sama product. Nah, pertama-tama itu di dalam folder lib ini aku mau nambahin beberapa folder. Nah, yang pertama ini aku mau nambahin folder constants. Constant. Sorry. Kalau itunya nggak dikirim ya, apa namanya, outputnya cuma dia ngirim. Nah, terus aku buat lagi yaitu models. Kemarin aku salah. cuma karena kemalaman terus jaringan IDR kan jelek banget ya kemarin tuh. Coba delete lagi, maaf guys, salah. Nggak bisa juga. Sini kita buat models. Nah, terus kita buat folder lagi yaitu sini repositories. Nah, terus kita buat folder lagi yaitu hotels. Nah, terus folder lagi yaitu service. Nah, terus di dalam models ini kita buat file baru yaitu namanya login response model titik dart. Nah, di sini kita itu buat kelas. Ini kelas, terus login response model. Kalau mereka les berarti mereka nggak masuk kelas tadi lah dong. Nah, harus. terus di sini kita tambahin final. Terus kita pakai string. Terus kita tambahin access token. Nah, terus di sini kita tambahin lagi login response model, terus kita tambahin kurung. Nah, di dalamnya yaitu required, terus this, terus access token. Nah, terus di sini kita tambahin factory, terus login model, terus kita kasih
350 from JSON, tambahin map, terus di dalamnya itu kita tambahin string, terus kita tambahin bentar, ini bukan di sini guys. Nah, habis string di sini dynamic. Nah, terus ini kita tambahin JSON. Nah, ini kita sama dengan yaitu login, respon model, terus diakses tokennya ini. Maaf, bentar. Nah, ini bentar, aku bawahin. Terus akses tokennya ini itu kita tambahin JSON, terus kurang syntax, terus akses token. Nah, di sini kita udah yang ini. Selanjutnya kita buat model lagi di sini yaitu login. Misalnya kalau meet lagi soalnya Login request nggak tahu, nggak ada kabar sih main berasa meet lagi. Model titik dot soalnya Kak ini lagi sibuk ini ngajarin kelompok lagi. Nah, terus di sini kita tambahin kelas lain Ahwat, terus login request model. Nah, terus di dalamnya kita tambahin final string username, terus kita buat lagi final string password, terus final integer x virus Unesnya doang. Nah, Kemarin terus sini kita tambahin login ke request model, terus dalamnya kita tambahin required, terus this titik username, ya nanti kamu masih tahu ya pesannya masalah terus required this password, terus required this sini jangan lupa titik komanya. Oke. Lalu di sini kita tambahin map. Terus di sini itu string, koma dynamic. Oke, terus to JSON, terus kurang hal. Di sini kita tambahin username, username. Nah, terus password.
terus expires in means expires min. Nah, di sini kita udah selesai. Selanjutnya kita ke konstan dulu. Di sini kita buat file baru, namanya yaitu app constant titik dart. Nah, terus di sini kita buat kelas yaitu app constant. Nah, terus di dalamnya ini kita tambahkan static cons, terus base URL, terus sama dengan, nah, untuk URL-nya ini kita ngambil dari API, yaitu s dummy json.com. Nah, di sini udah. Selanjutnya kita ke service. Nah, di service ini kita buat file baru lagi, yaitu namanya API service titik dart. Nah, di sini kita buat kelas yaitu API service. Nah, terus di sini kita buat final, terus base URL, sama dengan kita ambil yang tadi yaitu app constant dengan base URL. Nah, terus di sini juga kita pakai panel dio dengan dio. Nah, terus di sini kita panggil future login. Nah, login request model ini, terus login tambahin login request model dengan request body. Nah, terus di sini kita tambahin async, terus kita tambahin final response sama dengan await dio titik post. Nah, terus di dalamnya ini kita tambahin
bes URL slash out slash login. Nah, terus di bawahnya juga kita tambahin data, terus request body, terus to JSON. Nah, nah di sini kita tambahin return, terus login, response model from JSON. Nah, terus di dalam JSON-nya ini tuh yaitu respon data. Nah, di sini udah selesai. Selanjutnya kita ke repository. Nah, di sini kita buat file baru yaitu login repository titik dart. Nah, di sini kita buat kelas yaitu login repository. Di dalamnya kita buat final, terus API service dengan API service. Nah, terus di sini kita buat future, terus di sini itu header, terus string, terus login response model yang ini, response model kasih penutupnya, terus login, terus kurung biasa, di sini kita tambahin di dalam ini itu login request model. Nah, request model, terus request body. Nah, di sini kita tambahin asing, terus try, terus final, result, terus await, API service, tick, lightning, terus request body. Nah, terus di bawahnya return, terus right,
value-nya ini kita result, terus di sini kita tambahin tab, terus ini return log, terus value-nya itu login engine file. Engine file. Nah, untuk bagian ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita di dalam Verdelib ini kita klik kanan, lalu membuat blok baru. Ini jika belum ada, kalian install aja. Terus di sini kita kasih nama login. Nah, ini udah membuat otomatis 3 login block, yaitu login block, login event, sama login state. Nah, selanjutnya kita ke bagian event. Di sini kita mau nambahin yaitu final, terus class, terus login, terus extend, terus login event, terus di sini final, login request, model, terus request body, nah terus di bawahnya ditambahin login this request body. Nah, untuk login event udah gini aja. Nah, di bagian login state di sini kita nambahin yaitu final class login loading extend login state, lalu ini juga final class login success extend login state, di dalamnya kita tambahin final, terus login respond model, terus ini kita tambahin login data, terus kita panggil lagi login success this login data. Nah, selanjutnya di sini kita nambahin lagi yaitu final class login file, extend login state. Nah, terus di dalamnya juga kita tambahin final string error message, terus di sini login file this error message. Nah,
Udah ini aja untuk login state. Selanjutnya kita ke login block. Nah, di sini di dalam login block ini tadi kita nambahin ini final repository, login repository. Lalu di ini on loginnya, login eventnya kita ganti login aja. Terus di sini kita tambahin asing. Nah, untuk ininya bakalan kita ubah yaitu emit plus sini login eh loading. Nah, terus di sini panel result, terus await repository dot login di event dot request body. Terus di sini result dot default. Nah, terus untuk annexnya, bentar, coba aku bawain. Error message message emit login well error message. Nah, terus yang on right-nya juga kita ubah ini bikin data nemu emit login success. Hmm, eh oh, tadi itu ininya L-nya besar jadi nggak sama, jadinya merah. Nah, sekarang udah sama, jadi udah nggak merah, dan di bagian login box-nya udah segini aja. Nah, ini di bagian main bar, yaitu pada bagian material app-nya ini kita wrap dengan multi-block provider. Terus bagian child-nya itu kita pasang lagi ya material app tadi. Terus di bagian provider-nya ini kita tambahin block provider, terus create, terus ininya kita kosongin aja, terus kita tambahin login block. Nah, selanjutnya kita menuju ke halaman login page. Nah, di sini hmm, nah, terus selanjutnya kita di bagian ini kan sysbox X34 ini. Nah, bagian sysbox-nya ini kita akan wrap dengan block consumer. Terus itunya kita ganti login. Nah,
Nah, selanjutnya di bagian ini builder, di sini kita tambahin yaitu if state eh, if state eh berubah if state oh maaf state is loading loading maka return circular bar progress indicator. Nah, terus di bagian ini juga kita tambahin yaitu if state net is login loading login success login success. Nah, terus di sini tuh navigator navigate to homepage. Terus di sini kita main else if state is login help ke show dialog kontennya konten buildernya ini kita ganti di konten terus ini error dialog ini Pak sehingga terpengaruh. Nah, selanjutnya di sini itu kita tambahin navigator dot post revision name terus untuk crowd name-nya bentar kita ganti jadi my road dot home dot name. Nah, kita tahu baju ini.
Nah, di bagian navigator ini kita ubah. Nah, terus kita kasih Kaya karena Alex kan gak banyak belajar telepon, dia malah teleponan sama si Fajri gitu. Kalau enggak login block. ayo ngapain sih? Tengok dong apa? Andre katanya kan ngapain sih? Enggak. Coba tanya Anies. Coba kamu tuh nonton masa? Masa aku banyak teleponan dia teleponan sama Fajri. Gak rasa. Kenapa sih emang Mbak kamu panas ya? Terus login. Aku ngaco. Wah, Terus sebut refresh gitu. lagi. Enggak, dia ngambil lagi. Bentar. Berarti bikin follow Nah, di Instagram. sini di bagian navigasi yang tadi kita ubah. Di sini itu jadi ini refresh panel, refresh body, login, refresh mobile. Terus username-nya ini jadi username controller dot text, passwordnya juga password controller dot text, lalu express in minute 30, lalu ini yang tadi context login log and login refresh body. Oke. Nah, selanjutnya setelah di login pad kita ke utmas. Lalu di sini kita nambah file Yang baru, binti Abu yaitu Bakar namanya Siddiq. session, Kayak gitu. session, Gak denger. terus manager, Iya, boleh jelas. order. Nah, di sini kita buat kelas session, manager, terus di dalamnya kita tambahin future, terus invite, terus save session, terus string access token, tambahin hashing, terus di sininya kita tambahin final of dengan await terus save. Terus get instance. Terus di sini await wrap what set 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 string nya gitu. Nah, tab kontak dan will terus exist token. Nah,
Nah, tadi itu merah gara-gara kita di Apple Store-nya ini belum menambahkan token UPI. Nah, sekarang kan udah ditambahin, jadi di sini udah lagi. Pertama, nah, ini ditambahin final session manager sama dengan session manager. Kedua di sini itu fat redirect to homepage. Nah, tadi kan kita buat navigator di sini. Nah, ini diganti sama redirect to homepage. Terus navigatornya kita pindah ke sebelah yang sini. Terus di sini kita nambah fetch lagi, yaitu fetch check login section, asing, panel access token, object session manager, terus create access token, terus jika access token itu not empty, maka munculnya yaitu redirect to homepage yang tadi. Terus di sini kita namain init state, kita tambahin di sini yaitu check login section. Nah, terus di dalam staging nah di sini itu kita tambahin kan tadi emit, nah itu tuh diubah ininya terus sama dengannya itu terus dikasih tutorial sini dipindah ke sini ditambahin panel session manager sama dengan session manager terus session manager dot save session lalu di dalamnya ada login data dan access token. Nah, setelah tadi kita ubah pada bagian login yang ini login log ini terus kita itu ini aku udah login ke homepage-nya. Selanjutnya kita akan buat implementasi untuk logout. Nah, selanjutnya kita di bagian login event ini nambahin satu kelas lagi, itu final, terus kelas, terus logout, load, extend, sama login event. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita juga membuat di login state ini yaitu final class terus logout state logout success sama success terus extend ke login state. Kamu cuma lampu juga gak? Nah, setelah kita membuat state, lanjut kita kembali ke login block. Nah, di sini kita buat lagi yaitu on logout terus tambahin sini event terus emit terus di sini kita tambahin asing nah terus di sini itu kita tambahin itu dulu nah di sini final terus session manager sama dengan
session manager. Terus di sini kita tambahin white session manager dot remove access token. Nah, terus di sini kita tambahin init logout success. Nih. Nah, oh kita salah dikurangnya. Kurang biasa aja. Nah, dah. Nah, selanjutnya di sini kita ke bagian homepage, lalu bagian icon buttonnya kita wrap dengan block listener. Terus di bagian ini kita ganti jadi if lalu state is logout success kan navigator dot push name push and remove until. Nah, terus untuk bagian ininya ke bawah dulu. Nah, untuk new rootnya ini kita ganti jadi my root dot login dot name. Terus untuk ininya kita ubah ini sama dengan false. Nah, bentar. Tadi merah karena aku salah nambahin ininya. Harusnya itu push name and remove until. Terus selanjutnya di sini kita tambahin yaitu ini. Terus setelah itu konten konteks terus dot thread terus login login block. Nah, terus tambahin ini terus logout logout dan ini aku bawahin aja. Nah, ini add terus kita tambahin ini logout nah si koma
Nah, ini terus. Nah, ini udah, coba kita refresh dulu. Habis itu coba kita logout. Nah, ini udah bisa untuk logout. Nah, sudah selesai guys, seperti itu. Kita coba untuk login lagi. Terus, pas. Nah, kita udah bisa masuk ke homepage, lalu kita bisa logout. Nah, ini udah selesai berarti jika udah bisa. Kayak seperti itu. Nah, login. Nah, udah bisa masuk homepage dan kita juga bisa langsung logout. Nah, itu aja dari aku dari cara integrasi login API pada aplikasi Fathar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.